Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selamat siang teman-teman. Kembali lagi bersama saya Mbah Wongso. Di sini saya bersama ada Mas Caplang, Ki Slamet, dan juga ini Mas Toble. Kita hari ini mau ke suatu tempat. Kita mau mendatangi rumahnya Bapak Warto. Bapak Warto ini siapa? Bapak Warto ini adalah salah satu subscriber atau salah satu viewer kita, yang salah satunya juga sudah memahar paku bumi kehidupan yang berbentuk paku karena yang pertama keluar. Beliau dulu memahar paku buminya itu sudah sekitar 1 bulan yang lalu. Beliau sebenarnya sudah sangat sering mencoba ingin bertemu dengan saya. Beliau datang ke rumah saya. Dia mengaku katanya sudah hampir belasan kali, namun tidak pernah bertemu dengan saya. Bukan saya tidak mau menemui, tapi memang saya tidak ada di rumah setiap kali Bapak Warto ke rumah saya. Hingga akhirnya beliau meninggalkan alamat ke keluarga saya dan minta tolong kalau Mbak Wongso ada waktu tolong ke rumah saya. Terus kemarin sempat teleponan, sedikit menceritakan bahwa sebenarnya beliau ingin bertemu dengan saya itu karena ingin mengucapkan rasa terima kasihnya karena sudah terbantu katanya. Terbantu karena apa? Beliau mengaku bahwa sudah terbantu karena sudah memahar paku bumi kehidupan. Beliau mengalami perubahan yang sangat drastis katanya. Ya makanya ini kita datangin, pengen tahu langsung ceritanya seperti apa. Namun cerita singkatnya ya, beliau dulu katanya punya usaha di bidang properti. Ya saya nggak nanya detailnya properti apa. Beliau sukses katanya dulu, sudah punya ini itu, mobil, rumah, dan lain-lain. Namun tidak berjalan lama, usahanya semakin menurun hingga akhirnya hampir bangkrut. Dan setelah hampir bangkrut itu mencoba bangkit tidak pernah berhasil. Bahkan selama 3 tahun katanya beliau mencoba bangkit, mencoba berusaha agar bangkit lagi, namun tidak pernah berhasil. Hingga akhirnya 1 bulan yang lalu memahar paku bumi dan usaha propertinya katanya mulai bangkit dan mulai meraup keuntungan yang besar. Dan pada akhirnya per hari ini beliau sudah bisa dikatakan, beliau yang ngomong ini katanya sudah sangat berhasil. Bahkan beliau mau memberikan hadiah kepada kami, tapi saya tidak tahu hadiahnya apa. Katanya nanti kejutan buat kami, dan nilainya katanya cukup besar. Dan beliau ingin memberikan hadiah ini ya tentunya karena melihat kami sering membantu masjid dan orang-orang yang membutuhkan. Jadi beliau merasa tidak salah jika memberikan uang atau hadiah kepada kami, karena insya Allah akan tersalurkan dengan baik. Itu menurut beliau teman-teman. Jadi seperti itu. Pada kesimpulannya yaitu kita mau datang ke rumahnya Pak Warto ya karena beliau sudah berkali-kali ke rumah nggak pernah ketemu dengan saya, jadi saya yang ke sana. Dan saya ke sana bukan semata-mata karena menjemput hadiah, tetapi karena tidak enak. Beliau sudah berkali-kali ke rumah nggak ketemu, dan juga ini kita juga lagi sekalian jalan mau ada urusan lain, dan kebetulan insya Allah melewati jalan ke rumahnya Bapak Warto sehingga kita mampir sekalian teman-teman. Ya mudah-mudahan nanti bisa ketemu dengan beliau.
karena beliau juga sudah menunggu dari pagi, katanya sudah disiapin masakan atau apa katanya tadi, kalau mau kesini nanti istrinya mau masak enak katanya. Ya udah, mungkin gitu aja Mas Dobleh. Nanti kalau kita sudah dekat kita lanjutkan lagi. Dan katanya ini sih dari jalan raya masuk ke gangnya itu kurang lebihnya sekitar 10-an kilometer. Iya. Jadi mungkin nanti lanjut di sana saja. Mana ini? Ini kalau dari map ini Mbak, ini masih lurus terus di depan ini ada ini tuh Pertigaan ya. pertigaan, itu pertigaan Belok. belok kanan lagi. Teman-teman, ini kita sebentar lagi mau sampai ya. Berapa menit lagi itu di map? 5 menit apa ya? Masih ada 5 menitan lebih. 5 menit lagi kita sampai ke rumahnya Bapak Warto. Mudah-mudahan nanti cepat ketemu ini rumahnya. Ternyata masuknya ini cukup jauh dari jalan raya teman-teman. Tadi kurang lebih ya ada 10 kiloan lah dari jalan raya ke sini. Ini perempatan apa pertigaan, ini belok kanan berarti ya? Iya, kanan langsung Mbak. Ini teman-teman ya. Sasar apa enggak ini? Soalnya jalannya sempit Mbak. Kiri jalan tutup ya? Iya. Jalan tutup. Hujan deras tadi teman-teman. Ini udah nungguin pasti ini Bapak Warto Pasti Mbak. sama istrinya. Katanya mau dikasih hadiah kita teman-teman. Nggak tahu nanti mau dikasih apa. Tapi kita datang ke rumahnya Pak Warto bukan karena beliau mau memberikan hadiahnya, tapi karena beliau sudah puluhan kali ke rumah saya tapi nggak pernah ketemu saya. Jadi saya ke sana ini teman-teman. Ya sudah, mungkin lah Mas Dobleh, nanti kalau kita udah sampai kita lanjut di rumahnya saja biar nggak kelamaan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, kembali lagi bersama saya Mbah Wongso Prayoga. Tentunya di sini saya ditemani oleh Mas Dobleh, Pro Caplang dan juga Ki Slamet. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kami diberi kesehatan dan alhamdulillah pada hari ini saya bersama tim sedang bersilaturahmi ke rumahnya Bapak Warto. Bapak Warto ini katanya sudah berulang kali ke rumah saya namun tidak pernah bertemu dengan saya. Maka dari itu beliau menitipkan pesan kalau Mbak Wongso ada waktu, Mbak Wongso saja yang datang ke rumah, karena sudah berulang kali ketemu saya tapi pengen ketemu saya tapi nggak ketemu, hingga akhirnya beliau mengundang saya. Karena saya penasaran dengan beliau yang sudah berulang kali ke rumah saya nggak ketemu saya, jadi saya coba samperin ke rumahnya. Jadi ngomong-ngomong ini Pak Warto, ada apa kok jenengan sampai katanya sudah berapa kali ke rumah saya nggak pernah ketemu saya? Itu sebenarnya ada apa? Ya, terima kasih sebelumnya Mbah Wongso karena sudah rawuh di sini dan dengan temannya, dengan timnya. Saya dengan istri sudah mungkin sampai 10 kali sowan ke sana, tapi tidak ketemu. Nah, di sana katanya karena memang kesibukan dan lain sebagainya. Kami sekeluarga senang sekali karena Mbah Wongso mau rawuh di sini, mau hadir di sini, sehingga kami bisa menceritakan apa yang menjadi pengalaman kami, khususnya ketika kami membeli paku bumi. Oh, berarti dengan salah satu orang yang sudah memahar paku bumi. Iya. Ya, kalau mohon maaf soalnya kalau dari nama dan alamat kan saya nggak ngurusin.
Jadi saya nggak ngeh bahwa jenengan itu sudah memahar paku bumi. Nah, terus gimana? Ya, ketika sudah memahar paku bumi, sebelumnya kan usaha kami, usaha properti itu mengalami penurunan pendapatan, malah sampai akan bangkrut. Tapi setelah beberapa bulan pakai paku bumi sebagai perantara, selain pakai paku bumi saya juga tetap beribadah, sholat dan berdoa minta kepada Allah. Alhamdulillah ternyata setelah pakai paku bumi itu usaha propertinya meningkat dengan pesat. Meningkat dengan pesat sampai di luar ekspektasi saya, sampai di luar apa ya yang saya pikirkan gitu ya. Ternyata melebihi yang saya cita-citakan, yang saya targetkan gitu. Jadi ngomong-ngomong, usaha propertinya itu sudah lama atau baru-baru? Iya, kalau dulu udah sekitar 3 tahun itu mengalami penurunan. Setelah pakai paku bumi kurang lebih 1 bulan itu langsung mengalami peningkatan. Oh, berarti sebelum 3 tahun itu sudah usaha properti, sudah mengalami kemajuan. Iya. Tapi tiba-tiba mengalami penurunan, hampir bangkrut. Iya, betul. Selama 3 tahun mencoba bangkit tapi tidak bisa. Betul sekali. Hingga akhirnya memahar paku bumi dan menunggu 1 bulan, alhamdulillah merasakan manfaatnya. Iya. Tetapi jenengan tadi kan tidak lupa mengatakan bahwa jenengan tetap beribadah. Berarti jenengan kan berdoa kepada Gusti Allah, dan yang memberikan semua ini berarti kan Gusti Allah, bukan paku buminya. Paku buminya di sini hanya sebagai perantara saja. Tapi ngomong-ngomong, biar saya yakin ini, apakah yang diceritakan Bapak Warto atau suami jenengan ini benar, Bu? Iya, benar sekali. Awalnya memang saya kurang setuju nih, Mbak, karena di saat usaha kami sedang mengalami penurunan, yang katakanlah kami tidak punya modal apa-apa lagi, karena memang suami saya itu berniat sekali untuk memakai paku bumi. Akhirnya yang tadinya saya tidak setuju, karena saya kan seorang istri, katanya harus makmum begitu ya. Saya ikutin sajalah apa yang menjadi keinginan suami. Tapi ternyata hari demi hari itu kok saya merasakan ada kemajuan, ada perkembangan dari usaha kami gitu loh. Ya walaupun tetap saja ibaratnya itu paku bumi itu hanya perantara begitu, tapi kami benar-benar merasakan perkembangan yang begitu pesat ya dari usaha kami ini setelah 1 bulan terakhir ini. Berarti awalnya ibu nggak setuju dengan memahar paku bumi. Ya memang karena maharnya cukup mahal lah ya. Betul. Nah, tapi setelah memahar paku bumi kan nggak langsung berasa manfaatnya. Pastinya ibunya marah-marah nggak? Iya, sedikit menjadi problem keluarga gitu. Tapi ya alhamdulillah bisa teratasi, dan itu menjadikan pengalaman dan hikmahnya sangat terasa ketika memahar paku bumi itu. Berarti kuncinya sabar ya, Pak? Iya. Kalau kita mau sabar, tapi jangan lupa, jangan cuma sabar menunggu rezeki dari Gusti Allah, tapi kita juga harus berdoa, berusaha semaksimal mungkin supaya apa yang kita inginkan, apa yang kita hajati bisa terkabulkan. Iya. Dan ini Mbah Mongso sebagai bentuk terima kasih kami karena sudah menjadi perantara, menjadi wasilah adanya mahar paku bumi lewat Mbah Mongso, usaha kami jadi sukses. Ini ada sedikit hasil dari jeripayah kami. Ini ada sebuah sertifikat tanah yang mungkin kalau diuangkan sekitar mungkin 1 miliar. Monggo untuk diterima ini sebagai bentuk rasa terima kasih kami seperti itu. Mohon maaf, ini Pak Warto, usaha jenengan kan baru bangkit 1 bulan yang lalu. Mohon maaf, ini pertanyaannya agak ini. Apakah keuntungan jenengan dari
usaha yang sudah bangkit ini nilainya sudah di atas 1 miliar. Iya, alhamdulillah sudah. Ini belum seberapanya Mbah Wongso. Silakan untuk diterima saja karena ini sedikit rezeki yang bisa kami sisihkan seperti itu. Ini nggak sedikit Pak, ini tanah berarti. Iya. Silakan untuk diterima. Dan oh iya, kemarin saya pesan untuk paku bumi yang bentuknya peniti apa ya? Iya. Itu sudah dibawa apa belum Ya, Mbak? kami bawa Pak. Tapi ini ngomong-ngomong ini dulu Pak ini. Jadi Saya masih belum bisa. Tertiara nih bang. Iya, ini saya bingung. Ini sertifikat tanah. iya. Mohon maaf kalau boleh tahu ini tanahnya di daerah mana? Masih di daerah sini apa di perkotaan apa di mana? Ya, kalau ini masih di daerah sini bentuknya perkebunan, itu ya ladang bisa ditanami seperti itu Pak Bos. Dan nantinya kalau misalkan mau dibuat perumahan itu juga bisa. Aksesnya sudah bagus untuk jalan. Mumpuni berarti. Mobil untuk kendaraan gitu. Apa jenengan ini benar-benar sadar memberikan Insya Allah sadar sepenuhnya bersama dengan istri. Seperti tadi yang diceritakan, awalnya istri itu kurang setuju ketika membeli mahar paku bumi, tapi alhamdulillah ini sebagai bentuk terima kasih dan bentuk penghargaan kami karena sudah dibantu oleh Pak Wongso. ini sih sekedar bertanya saja nih Pak Wardo. Ini kan kalau diuangkan jenengan tadi bilang bisa sampai 1 miliar. Berarti kalau jenengan ikhlas memberikan tanah ini kepada saya, kepada kami jual pun nggak apa-apa. Silakan. Dan uangnya mau saya pakai untuk apa saja boleh. Boleh. Ini saya serahkan dan nantinya mau digunakan untuk apa oleh Mbah Wongso silakan. Seperti itu. Kalau seandainya ini nggak saya terima, tapi jenengan jual saja, nanti uangnya jenengan kasihkan ke pondok pesantren atau ke panti asuhan atau ke siapapun, kira-kira jenengan mau apa tidak? Saya pinginnya diterima oleh Mbah Wongso, nanti Mbah Wongso memberikannya untuk seperti apa, nanti Mbah Wongso yang itu saja. Ya kalau kegiatan saya sih mungkin jenengan sudah tahu ya kalau nonton YouTube saya. Memang saya sering mengumpulkan donasi untuk masjid-masjid. Alhamdulillah sudah puluhan masjid yang kami bantu. Dari yang nilainya mungkin hanya 500.000 sampai yang ratusan juta kami bantu. Di sini kami bukan sombong, tapi jika jenengan ikhlas ya mungkin suatu saat nanti ini saya tetap titipkan ke jenengan. Seandainya memang jenengan ikhlas, yang jenengan saja yang jual, biar nanti kami nggak pusing, kami terima uangnya saja. Nanti biar uangnya kita bisa pakai untuk membantu masjid-masjid. Jadi kalau itu yang diinginkan oleh Mbak Wongso, bisa ya nurut saja. Ya soalnya kalau saya menerima sertifikat, saya mau jual kan saya susah. Soalnya kan posisinya juga agak jauh. Terus saya juga kayak gimana ya, dikasih kok malah dijual. Jadi kalau berbentuk uang saja, mungkin saya lebih gampang mengelolanya. Tapi ini benar-benar sudah atas persetujuan kedua. Istri juga sudah setuju. Berarti benar-benar luar biasa. Yang jenengan katakan tadi, ini hanya sedikit, ini enggak seberapa dengan hasil yang sudah jenengan dapatkan. Berarti kan kita bisa membayangkan ya, hasil yang didapatkan berapa ini. Iya, alhamdulillah. Adanya usaha, ikhtiar dan doa lewat tadi mahar paku buminya. Tapi menurut Bapak Warto sendiri atau Ibu, kira-kira setelah mendapatkan atau memiliki paku bumi kehidupan yang benar-benar membuat kehidupan jenengan berubah itu apa? Apakah yakin karena paku bumi? Apakah yakin karena doa? Yang pertama, kami yakin bahwa yang memberikan itu Allah semua rezekinya. Tapi ketika rezeki itu harus ada perantaranya. Dan mungkin salah satu perantaranya adalah paku bumi ini yang sudah saya
mahar dari Mbah Warto ini. Itu yang kami rasakan seperti itu. Dan alhamdulillah walaupun ada mahar ini, kami juga tetap keimanan dan takwanya tetap meningkat kepada Allah SWT. Ya, seharusnya memang begitu. Setelah mendapatkan hasil yang luar biasa, harus ibadahnya harus ditambah lagi. Karena berarti kan Gus Jalal membuktikan bahwa kesabaran dan doanya dijabah. Ya, kita juga sebagai umatnya harus semakin giat untuk beribadah. Ya, itu harus. Karena yang wajib kita minta cuma Gus Jalal. Kalau kita minta sama orang, dikasihnya sedikit. Kalau kita sama Gus Jalal, dikasihnya luar biasa, teman-teman. Jadi seperti itu. Nah, untuk paku bumi kehidupan yang berbentuk peniti, itu memang saya bawa. Cuma nanti kita serahkan kalau kita mau pulang saja. Itu kenapa? Jenengan kan sudah memiliki paku bumi yang wujudnya paku. Kenapa kepengin paku bumi yang wujudnya peniti lagi? Ya, itu setelah saya cari informasi, ternyata paku bumi untuk peniti itu di situ melambangkan juga kesabaran dan keuletan. Dan itu juga salah satu permintaan istri saya. Sekarang Iya, istri yang minta. Ya, berarti ya nanti kita ya memang diperbolehkan sih yang sudah memiliki paku bumi yang wujudnya paku boleh memiliki lagi yang wujudnya peniti. Tapi mungkin yang peniti itu nggak usah dimahar, saya kasih saja untuk jenengan. Nah, ini kan udah dimahar miliaran ya, ini sertifikat. Jadi ini masalah teman-teman ya, kami dikasih ya ini sih sertifikat ya. Cuma ini sertifikat tanah dan kata Bapak Warto ini nilainya bisa sampai 1 miliar ya, kita nggak tahu benar apa enggak. Tapi ya Pak Warto memberikan dengan ikhlas, kami tidak bisa menolak. Ya kami bersyukur, insya Allah nanti apa yang kita dapatkan dari Pak Warto kita bisa gunakan sebaik mungkin dan tentunya yang bisa bermanfaat untuk semua orang. Amin. Jadi mungkin ada yang ingin jenengan sampaikan lagi apa tidak ini Pak? Ya, mungkin sebagai pengalaman dari kami bisa berbagi untuk pesan dari kami dan untuk semuanya, bahwa ketika usaha kemudian terjadi hal yang tidak diinginkan seperti penurunan pendapatan atau bangkrut, itu harus tetap sabar dan tetap mendekatkan diri kepada Allah SWT, sekaligus juga berikhtiar, berusaha selain doa juga berusaha seperti tadi ada lewat mahar paku bumi, lewat perantara itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Berarti kesimpulannya jenengan dulu sukses, terus dikasih cobaan bangkrut, hampir bangkrut, selama 3 tahun lamanya mencoba bangkit tapi tidak berhasil, tapi jenengan tetap beribadah dan tetap berdoa meminta sama Gus Jalal tiada hentinya, hingga akhirnya berkeinginan memahar paku bumi, dan disitulah titik kesuksesan jenengan. Padahal mungkin ini hanya sebuah kebetulan saja. Mungkin memang doa jenengan sudah saatnya dikabulkan, dilalah memahar paku bumi. Jadi jenengan mikirnya, oh gara-gara paku bumi ini saya jadi sukses. Bisa saja seperti itu. Ini saya sih tidak munafik, walaupun paku bumi kehidupan itu ibaratnya kita katakan itu benda atau pusaka milik kami. Kami tidak pernah mengunggulkan yang berlebihan. Jadi benda ya tetap benda. Kalau ada yang berhasil seperti Bapak Warto ya alhamdulillah. Kalau yang belum berhasil ya sabar. Mungkin pesan jenengan saja ini. Jenengan kan salah satu orang yang berhasil merasakan manfaat dari paku bumi. Kira-kira pesan jenengan kepada orang-orang lain yang belum merasakan manfaat dari paku bumi itu gimana Pak? Pesan saya yang pertama tetap beribadah, mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian lewat perantara paku bumi harus punya keyakinan yang penuh dan keikhlasan ketika memahar paku bumi, sehingga nanti bisa bermanfaat dan ada hikmahnya
lewat perantara Paku Bumi dan lewat perantara Mbah Wongso. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Iya, jadi seperti itu ya teman-teman. Yang jelas sabar, tetap berdoa, yakin bahwa kita kalau mau sabar pasti kita diberi sama yang di atas. Amin. Jadi mungkin seperti itu aja teman-teman. Nanti minta izin ini videonya saya upload di YouTube. Ji, monggo. Biar buat inspirasi teman-teman, bukan inspirasi untuk memahar Paku Buminya, tetapi untuk bersabar dan jangan lupa tetap berdoa. Ya karena dengan kesabarannya 3 tahun, jarang-jarang orang yang 3 tahun dikasih cobaan mau bersabar. Biasanya rata-rata ya putus asa, bahkan ada yang sampai tidak percaya lagi sama Tuhan. Tapi jenengan tetap berusaha percaya bahwa semua karena Allah. Jadi mungkin seperti itu aja teman-teman. Dan mungkin ini kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi sama Bapak Parto. Cuman videonya kami akhiri sampai di sini. Atau mungkin ada tambahan Mas Doblay? Sabtam, selamat. Cukup. Jenengan juga cukup Pak. Insya Allah sudah cukup. Baik, terima kasih. Mungkin apabila ada salah kata, perilaku ataupun perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.